Untuk yang kesekian kalinya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang ambang batas parlemen. Di putusan terakhirnya kali ini, MK menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah perlu melakukan perubahan norma ambang batas parlemen pada pemilihan anggota legislatif 2029. Mahkamah Konstitusi juga menyarankan agar ambang batas dapat digunakan secara berkelanjutan, menjaga prinsip proporsionalitas untuk meminimalkan suara yang terbuang dan mewujudkan penyederhanaan partai politik. Meski demikian, putusan ini belum dapat menjawab pertanyaan mendasar, yakni bagaimana menentukan ambang batas parlemen dan berapa angka atau persentase ambang batas parlemen yang ideal. Keberadaan ambang batas parlemen harus dilihat secara komprehensif dan dikaitkan dengan penguatan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Penghapusan ambang batas parlemen dikhawatirkan akan menyulitkan penyederhanaan dan penataan partai politik. Di sisi lain, ambang batas yang terlalu tinggi justru bakal mereduksi aspirasi masyarakat karena partai yang lolos belum tentu mewakili kepentingan banyak orang. Keputusan MK soal ambang batas parlemen menjadi catatan penting bagi DPR RI ke depan jika revisi Undang-Undang Pemilu benar-benar perlu dilakukan. Putusan MK tersebut juga tidak menyebut besaran angka tertentu, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen. Namun, besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat dan tidak lagi sekedar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Pemilu juga harus dilakukan secara menyeluruh dan bukan untuk mengakomodir kepentingan golongan tertentu. Ketika memang rakyat menghendaki ada pembangunan demokrasi secara terbuka, ya, artinya semua pihak berpeluang untuk mendapatkan posisi dan peran-peran kenegaraan, tapi kita di DPR berdasarkan amanat lembaga yang dimiliki dalam hasil pemilu 2024-2029 ini tentunya nanti akan bermusyawarah, akan mengambil mufakat mana yang terbaik untuk sisi pembangunan demokrasi bagi Republik kita. Batas yang 4% hari ini adalah konsensus ya, kesepakatan semua partai, terutama partai yang sudah hari ini ada di Senayan. Ini adalah kesepakatan kita bersama. Tentunya saya setuju bahwa tidak boleh tebak-tebak yang mana yang bisa, mana yang tidak. Itu pun yang 4% sendiri ada beberapa partai yang sudah existing sampai hilang. Jadi menurut saya 4% ini kalau memang mau dirubah perlu kaji lebih mendalam lagi, tentunya bersama-sama dengan teman-teman partai politik yang saat ini existing. Nah, saya pikir putusan MK mengenai ambang batas parlemen itu baru keluar dan sedang dipelajari oleh Badan Keahlian DPR. Nah, oleh karena itu nanti mungkin kita akan bicarakan dulu dalam tataran teknis di Komisi 2, dan kemudian juga nanti di antara pimpinan fraksi, baru kemudian bagaimana DPR secara keseluruhan akan mengambil sikap tentang hasil dari MK tersebut ke depannya, demikian. Terkait isu koalisi. Menyeimbangkan antara kepentingan penyederhanaan partai politik dan tetap menghargai setiap suara pemilih menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Kedepannya, dalam memfilter jumlah partai peserta pemilu tidak boleh lagi dilakukan dengan cara melanggar hak primer warga negara, yaitu hak-hak yang diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar. Disinilah pentingnya pembuat undang-undang dan para hakim MK untuk memahami prinsip dasar dalam berdemokrasi. Di samping itu, pembuat undang-undang juga perlu memahami hakikat politik serta tujuan ambang batas parlemen, sehingga ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran kedaulatan rakyat dan legitimasi demokrasi kita semakin kuat. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.